Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sekali lagi untuk Bapak dan juga teman-teman. Pagi. Terima kasih untuk kehadiran Bapak sudah bisa bergabung dan join bersama kami. Saya Edward, kemudian teman saya Lika dan juga teman saya Nanang. Kami bertiga, kelompok 2B. Kami diberi tugas untuk mewawancarai dan juga belajar dari pengalaman Bapak Ibu sekalian yang sudah berkecimpung lama di BKKBN, dan kami memilih Bapak sebagai salah satu narasumber kami. Selamat datang sekali lagi Pak Fadli Hadi Said ya. Selamat pagi dan selamat datang bersama kami. Terima kasih Mas Idhar. Pak. Nah, kami akan sedikit berbincang mengenai apa saja yang sudah Bapak lakukan, mengenai pengalaman Bapak selama bekerja di BKKBN, seperti apa plus minusnya, seperti apa pengalaman-pengalaman yang sulit maupun yang mudah yang sudah Bapak alami selama ini, dan itu akan menjadi pembelajaran yang baik bagi kami. Baik, karena itu saya memberi kesempatan kepada kedua rekan saya untuk bisa berbincang-bincang bersama Bapak, dan juga saya sebagai moderator juga akan berbincang-bincang dengan Bapak. Saya beri kesempatan pertama kepada teman saya, Mas Nanang. Silakan Mas Nanang. Baik, terima kasih Bang Edward. Izin Pak Fadil, Pak Fadli. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan Pak, bagaimana sih apa saja sih Pak kesulitan dan kendala yang Bapak hadapi selama menjadi pegawai di BKKBN, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Iya, terima kasih. Sebelumnya Mas mungkin Bapak bisa mendeskripsikan terkait ini Pak, deskripsi singkat Bapak ya Pak. Oh iya, siap. Perkenalkan teman-teman, tadi saya disebutkan nama saya Fadli Hadi Said. Untuk saat ini saya bertugas sebagai analis penggerakan advokasi dan KIE, di mana di BKKBN Sulawesi Barat itu, karena kami tipenya tipe B, maka dalam satu subbidang penggerakan advokasi dan KIE itu kita digabungkan dengan tugas-tugas Hubalila, hubungan di lapangan dan antar lembaga. Jadi dalam satu subbidang itu kita membawahi advokasi dan kita juga membawahi Hubalila. Jadi ada beberapa tugas yang di provinsi lain itu berdiri sendiri, sedangkan untuk tipe B gitu kita dipadatkan. Nah, untuk tupoksi saya saat ini selain mengembangkan model-model advokasi dalam bentuk pesan-pesan di media sosial, saya juga ditugaskan untuk memegang beberapa aplikasi yang terkait dengan teman-teman penyuluh di lini lapangan. Yang pertama ada aplikasi Silili Keren, merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh BKKBN beberapa tahun lalu, yang diperuntukkan untuk sebagai wadah atau media sosial bagi teman-teman penyuluh untuk saling bertukar cerita, berbagi pengalaman di situ. Ya, sama dengan kita bisa bilang ini Facebooknya teman-teman penyuluh lapangan. Kemudian ada yang terbaru, saya juga diamanatkan untuk memegang aplikasi Episode 4 bagi teman-teman penyuluh KB. Itulah gambaran singkat untuk pekerjaan tupoksi saya saat ini. Kemudian terkait dengan kendala yang dihadapi saat ini, kita tahu bahwa BKKBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintahan daerah itu disebutkan dalam pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Jadi ada pembagian kewenangan, di mana pembagian urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, yang menjadi kendala kita saat ini adalah bagaimana
kita melakukan advokasi kepada perangkat-perangkat daerah, pemerintah daerah dalam hal ini stakeholder, pimpinan daerah dan pejabat-pejabat legislatif. Kita tahu bahwa BKKBN itu bukan hal yang seksi di mata para stakeholder yang ada di daerah, karena BKKBN itu kita memiliki misi jangka panjang, sedangkan para legislatif biasanya berpikir lebih singkat. Makanya banyak kendala yang kita hadapi di lapangan. Contohnya saja pada saat ini untuk Sulawesi Barat, kita harusnya dari 6 kabupaten, saat ini masih terdapat 3 kabupaten yang baru berdiri sendiri dalam hal pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jadi dikatakan bahwa nomenklatur untuk OPDKB yang ada di daerah itu baru 3. Mereka dengan nama Kantor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Yang lainnya masih tergabung dengan beberapa kementerian, termasuk dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga kerja-kerja untuk pengendalian penduduk masih kurang maksimal. Untuk itu kendala kita adalah bagaimana solusi ke depan, bagaimana kita terus melakukan upaya advokasi kepada pemerintah daerah yang secara berkesinambungan, sehingga ke depan seluruh instansi yang ada di Sulawesi Barat dapat berdiri sendiri dalam hal menangani bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas pemaparannya Pak. Untuk yang pertanyaan kedua yang kami ingin tanyakan adalah bagaimana kreativitas yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa terpilih menjadi pegawai teladan Pak. Jadi ceritanya kenapa terpilih kemarin jadi pegawai teladan itu berdasarkan hasil polling dari teman-teman di kantor. Akhirnya terpilih 5 besar dan alhamdulillah saya terpilih untuk mewakili Sulawesi Barat dalam pemilihan pegawai teladan di tingkat pusat. Untuk kreativitas sendiri sebenarnya prinsip saya dalam bekerja adalah setiap apa yang diberikan, setiap tugas yang diberikan kepada saya, tidak pernah saya melakukan penolakan ataupun mengeluh sama sekali. Apa yang diberikan oleh pimpinan siap kerjakan, meskipun saya tidak tahu atau kekurangan pengetahuan akan hal-hal baru, tapi tetap saya harus terima. Intinya saya harus selesaikan pekerjaan tersebut bagaimanapun caranya. Jangan pernah menyerah, pokoknya kerjakan saja apa yang diberikan oleh pimpinan. Pasti akan ada jalannya sendiri. Apakah kita harus berkoordinasi kepada teman-teman yang lain yang lebih tahu, kita harus menjalin komunikasi, kemitraan dengan teman-teman yang lain. Sebagai contoh, saya pernah pengalaman di bidang media digital, saya pernah diberi tugas untuk membuat satu video profil, itu harus selesai pada hari itu juga, di store di pusat itu jam 12 malam. Sedangkan kemampuan saya dalam dunia editing belum terlalu jago lah, masih biasa-biasa saja. Tapi karena kepentingan kantor, tantangannya besar, dan saya juga orang yang suka tantangan, maka saya iakan ke pimpinan, siap saya laksanakan. Meskipun saya harus selesaikan di jam 5 subuh dari siang sampai subuh hari, meskipun lewat dari tenggat dari jam 12, tapi tetap ada apresiasi pasti kita dapatkan dari teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu kita akan mendapatkan reward nantinya. Nggak usah. Bekerja biasa saja, bekerja ikhlas, bekerja cerdas, nantinya reward itu akan menjadi efek samping lah dari pekerjaan yang kita kerjakan dengan ikhlas. Seperti itu. Jadi setiap pekerjaan yang diberikan jangan pernah ditolak. Lakukan saja, kerjakan, karena kita akan selalu belajar dari hal-hal yang baru, dan itu tentunya akan menjadi pengalaman yang berharga di masa depan. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak sudah menceritakan banyak hal tentang pengalaman Bapak. Baik, saya persilakan juga ke teman saya, Lika, untuk bisa bertanya tentang apa saja yang kepada Bapak
Kalau begitu saya beri kesempatan kepada Mbak Lika untuk bisa bertanya. Silakan Mbak Lika. Baik, terima kasih Mas Edward. Terima kasih kesempatan atas yang diberikan kepada saya. Kemudian saya ingin bertanya Pak tentang motivasi apa sih yang Bapak pegang selama bertugas di BKKBN sehingga membuat Bapak selalu memberikan hal yang terbaik untuk BKKBN ini. Silakan Pak, terima kasih. Iya, saya sendiri kan berasal dari orang Bugis ya. Saya pasti masih memegang prinsip-prinsip kearifan lokal. Ada local wisdom orang Bugis yang sangat terkenal, yaitu Sipakatau, Sipakainga, dan Sipakalebih. Mungkin Lika udah tahu itu. Jadi Plan Prima itu kita bangun dari dalam diri kita sendiri, dan itu nantinya akan menjadi budaya yang baik secara pribadi untuk diri kita sendiri maupun untuk organisasi. Jadi bagaimana kita sebagai pelayan publik, kita harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan tentunya dengan stakeholder yang ada di luar sana. Nah, nilai-nilai kearifan lokal yang sebagian tadi seperti Sipakatau, mohon maaf Mas Edward dan Pak Nanang ya. Ini Sipakatau ini artinya adalah saling menghargai. Bagaimana kita saling menghargai antar sesama manusia, menjunjung harkat dan martabat seseorang. Seperti itu. Kemudian ada poin yang kedua mengenai local wisdom ini, yaitu Sipakainga. Artinya bagaimana kita saling mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada hal yang perlu kita tekankan dalam melakukan pelayanan prima adalah bagaimana kita dalam bekerja itu harus bisa menerima berbagai macam saran dan kritik. Kita tidak boleh terlepas dari hal tersebut. Nah, apabila hal ini diterapkan dengan baik, saya pikir terciptanya good governance sebagai wujud pelayanan prima di instansi kita BKKBN itu dapat berjalan dengan baik. Iya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi Bapak dalam bermitra dengan stakeholder selama ini? Ya, kita tahu bahwa BKKBN merupakan instansi yang melaksanakan program itu tidak sendirian. Kita harus bermitra dengan berbagai macam instansi, organisasi, karena keberhasilan kita ditentukan oleh kerja-kerja kolaboratif seperti itu. Jadi kita membutuhkan kemitraan yang tinggi, kemitraan yang luas dengan siapapun untuk bagaimana agar program Bangga Kencana itu bisa terdengar kembali gaungnya di masyarakat. Nah, dari kemitraan ini tentunya diperlukan strategi bagaimana agar kemitraan ini bisa berjalan dengan baik antar lintas sektor dalam menjalankan program Bangga Kencana adalah dengan bagaimana kita membangun kepercayaan atau trust kepada para mitra kerja kita. Kemudian satu hal yang kita harus perhatikan dalam bermitra adalah bagaimana kita menjadi pendengar yang baik dengan mitra kita. Jadi seperti itu yang poin-poin yang beberapa strategi yang menurut saya yang perlu dijalankan dalam bermitra. Baik, terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan. Mungkin itu saja pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Mas Edward sebagai moderator. Oke, terima kasih Mbak Lika dan juga Mas Nanang yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan, dan juga terima kasih kepada Bapak Fadli yang sudah menjelaskan banyak hal, dan ini menjadi poin penting bagi kami dalam proses pembelajaran ke depan. Baik, terima kasih kalau begitu Bapak atas kesediaannya sudah meluangkan waktu bersama kami untuk berbincang-bincang, dan kami sudah mendapat banyak hal dari apa yang Bapak sampaikan, dan semua yang Bapak sampaikan ini akan menjadi pegangan bagi kami bertiga dan juga teman-teman yang lain dalam tugas kami selanjutnya ketika kami sudah 100% menjadi seorang ASN.